Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai kemarin hasil kerja kalian saat kalian membuat kipas gitu ya. Jadi alhamdulillah kalian sudah melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan nanti juga terkait dengan materi pelajaran kalian pada minggu berikutnya. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh kipas yang sudah kalian buat ini. Ini baliknya seperti ini. Ini dari bahan dasar kain ya. Ini cantik dengan nama yang juga ini totalitas ya nanya ya. Namanya sudah di laminating seperti ini. Kemudian yang berikutnya ini ya, diberi rumbai-rumbai. Nih. Ya. Nih. Kemudian yang berikutnya ini simple ya, simple tapi rapi pengerjaannya. Nah, ini sayangnya ini hanya kertas begini aja. Kemudian yang ini juga detail pengerjaannya. Dia hanya pakai teknik tempel, potong dan tempel ya. Menggunakan kain flanel dicampur dengan kain biasa. Oke. Dan yang berikutnya nih. Ya. Dan ini tidak menghilangkan fungsi kipas tersebut. Karena kemarin ada yang membuatnya itu sangat berat kipasnya. Jadi saat digerak-gerakkan bukan angin yang keluar tapi malah justru keringat yang keluar. Ya. Dan ini simple sekali ya. Nah, dia hanya ini dilukis, dia menggambarnya dengan tinta ya. Spidol. Yang tepi-tepi diberi mutiara-mutiara. Kemudian ini benang wol. Ini simple tapi manis. Kemudian yang berikutnya ini ya. Kemudian yang ini ya. Ada beberapa, masih banyak sekali ya contoh-contoh yang lain. Cuman di sini Ibu ambil beberapa saja. Nah, ini adalah salah satu contoh yang menggunakan bahan kapas atau kalau orang sini bilang kabu-kabu ya. Nah, ini memang ringan, akan tetapi ternyata ada efek negatifnya, yaitu saat digerakkan rontokan-rontokan kapas ini akan berterbangan sehingga membuat pernafasan kita agak kurang nyaman gitu. Jadi karena bisa terhirup atau bagaimana gitu ya. Jadi agak kurang aman. Ini lucu dari kapas juga gitu ya. Tapi ini kalau digerakkan berontokan semuanya ini. Ya. Nah, ini sebetulnya akan lebih bagus kalau diwarnai. Ini berarti kurang total. Nah, begitu. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menginformasikan mengenai tugas kelompok atau proyek kelompok kalian pada minggu berikutnya. Jadi apa yang harus kalian lakukan yaitu 1, kita sudah masuk ke dalam fase body painting di mana kalian akan melukis anggota tubuh kalian. Nah, tetapi melukisnya yang seperti apa gitu ya. Kalian kan sudah Ibu buat kelompok itu ya, itu 5-6 orang gitu. Berarti tidak mungkin dong yang mengerjakan cuma 1 orang. Nah, ini lukisannya agak lain sedikit. Kalian itu dari 6 orang, itu kalian bisa misalkan begini. Misalnya ya, ini misal kalian objeknya adalah tangan, misal ya.
tangan si anak yang satu digabungkan dengan tangan si anak yang kedua. Misal, kalau seperti ini, nanti ini misalnya ini jadi kepalanya, ini jadi sayap meraknya. Misal gitu ya, akan dijadikan sayap. Kemudian nanti di depan tuh ada yang begini tangannya atau bagaimana gitu. Nah, karena kalian berlima atau berenam, jadi satu orang sebagai kameramennya, satu orang yang melukis, kemudian sisanya menjadi model. Ingat ya, satu orang yang menjadi kameramennya, satu orang yang melukis, kemudian yang lainnya menjadi modelnya. Jadi di situ saya minta kalian videokan proses pembuatannya. Jadi ibu mau lihat semuanya ikut bekerja. Jadi tidak seperti minggu lalu ada yang bekerja, ada yang tidak. Jadi di situ muka anak-anak satu kelompok itu kelihatan semuanya gitu ya. Kemudian kalian videokan dari proses awal sampai hasil akhirnya. Di hasil akhir harus ada foto terakhir. Jadi harus ada foto hasil akhir. Jadi kalau kemarin kan kalian bikin prosesnya tuh hanya prosesnya aja, tapi hasil akhirnya kalian nggak videokan gitu. Jadi ibu bingung ini hasil akhirnya yang mana gitu kan. Nah, untuk yang kali ini kita perbaiki kesalahan yang kemarin, yaitu videonya itu full dari bener-bener tangannya bersih atau kakinya bersih atau lengannya bersih sampai kepada sampai pada proses akhir, yaitu hasil akhirnya lalu difotokan. Nah, difotokan itu nanti kalian edit dalam satu video gitu ya. Kemudian bisa juga misalkan Bu saya mau buat liang-liang, mau buat naga misal gitu ya. Ini nanti kalian gabungkan berapa tangan tuh bisa. Kemudian kalau mau bikin, Bu saya mau bikin kawanan bebek, misal gitu kan, nanti ada yang jadi kepalanya, ada yang jadi badannya, kemudian satu lagi ada di belakangnya gitu. Jadi ada yang melukisnya gitu ya. Kemudian di Google banyak sekali itu contoh-contohnya gitu ya. Nanti bisa ibu share juga, ada beberapa yang akan ibu mungkin beri contoh gitu ya. Kaki juga bisa, misalnya kaki disusun, kaki berapa orang gitu, atau mungkin lengan berapa orang gitu ya gitu. Nah, bagi anak-anak yang mungkin tidak mau bersentuhan secara langsung atau bagaimana gitu, kalian bisa memilih posisi sebagai kameramen atau sebagai pelukisnya gitu, nggak apa-apa ya. Nah, untuk kemudian yang berikutnya lagi, Bu, saya mau bikin sekawanan cumi-cumi misal gitu kan, tangannya begini, terus nanti di sini digambar ada kepala cumi-cuminya, ini jadi kayak tentakelnya itu gitu. Nah, itu silahkan, tapi digabung. Misalkan, Bu, apakah menggabungkannya itu harus tangan dengan tangan? No, tidak. Kalian boleh menggabungkan tangan dengan kaki. Ya, boleh menggabungkan misalkan tangan dengan telinga dan lain sebagainya. Kemudian untuk pewarnanya bagaimana, Bu? Tenang, dari sekolah sudah menyediakan pewarnanya ya, seperti ini. Sudah ada kuasnya. Akan tetapi apabila kalian membuatnya modelnya itu agak besar gitu, jadi kalian harus menambahnya sendiri. Jadi saya harapkan sesuaikan aja dengan pewarnanya gitu ya. Sesuaikan dengan pewarnanya, dan ini saya tidak fokuskan pada wajah. Jadi jangan melukis di wajah dulu karena itu ada fasenya. Nanti pada waktu kita sudah masuk ke face painting. Nah, kalau ini kan masih body painting. Jadinya kalau body painting masih ke seputar badan kalian gitu ya. Kalau face painting nanti alatnya ada sendiri, yaitu face painting gitu ya. Kalau ini kan untuk yang berkaitan dengan body painting. Nah, anak-anakku semuanya ini, nah, ada satu kuas di dalamnya. Kemudian ada 6 warna. Kalian bisa padukan kalau kalian pengen warna apa gitu kan. Misalkan putih dicampur dengan merah jadi pink dan lain sebagainya. Kalian udah tahu itu ya. Udah dipelajari di kelas 10. Nah, seperti ini. Terus kalian nanti bisa datang ke rumah ibu mulai hari Senin ya. Mulai hari Senin bisa diambil, karena untuk hari
hari ini Ibu tidak bisa ya gitu. Kemudian atau kalau tidak, nanti Senin bisa Ibu bawa ke sekolah. Kalian yang datang sendiri, kalian datang ke ruang di bawah itu ya, di ruang guru, bisa kalian minta ke Ibu. Tapi kalau tidak, datang aja ke rumah Ibu ya. Jadi seperti biasanya kalian ambil di rumah Ibu aja lebih aman ya. Tuh mulai hari Senin. Jadi saya harapkan kalian Senin itu serempak semua ya. Jadi kompak semua. Jangan hanya satu kelas aja, tetapi semua kelas langsung datang hari Senin aja gitu ya. Jadi perwakilannya aja, misalkan satu kelas ketua kelasnya yang datang ke rumah Ibu sama kayak kemarin. Jadi nanti saya kasih ada berapa kelompok, itulah dia gitu ya. Kemudian kalau nanti seandainya ada yang ingin ditanyakan lagi ke Ibu, kalian bisa WA Ibu, Japri Ibu gitu ya, gitu. Kemudian kalau misalkan ada materi yang belum jelas, bisa tanya langsung atau kalian datang ke rumah Ibu gitu, atau kalian temui Ibu di sekolah gitu. Silahkan gitu ya. Pokoknya pintu Ibu terbuka lebar untuk kalian gitu. Jadi seperti kemudian gini, apa Bu tema gambarnya gitu ya, tema lukisannya? Temanya bebas ya kalian. Saya tidak mematok kalian harus bertema apakah pemandangan, apakah fauna ataukah flora, itu tidak, tetapi bebas sesuai dengan daya imajinasi kalian ya. Jadi saya mau di situ kalian berkreasi sebebas-bebasnya gitu. Kemudian anak-anak, pada saat kalian bikin videonya itu, saya mau kamu jelaskan, misalkan gini, jadi jangan hanya gambar-gambar aja atau foto-foto aja atau video aja, tidak ada penjelasannya. Di situ kamu bilang, ini kami akan membuat ini gitu. Kemudian anggota kelompok kami ini nanti ditulis di depannya. Kemudian ini kami menggunakan warna ini hasil campuran dari ini dan lain sebagainya, terserah kalian. Yang jelas itu ada informasi secara verbalnya, ada informasi secara tertulisnya, dan juga ada informasi secara gambarnya gitu ya. Oke, demikian dari Ibu, semoga bermanfaat dan pembelajaran kita hari ini akan berhasil ya ke depannya untuk kalian semua. Dan saya harap kalian kerjasamanya yang bagus, nggak usah kelahi-kelahi. Pengalaman yang kemarin sudah terjadi ya sudah gitu ya. Jadi yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Pokoknya jangan kelahi-kelahi. Kalau ada anak yang tidak mau ikut bekerja, tidak ikut bekerja sama, tidak ikut membantu, kalian bisa hubungi Ibu, nanti biar Ibu yang hubungi anaknya gitu. Jadi tidak usah berkelahi gitu. Kemudian Bu, seandainya nanti saya pengen nambah lagi agak banyak gitu, saya menggunakan bahan apa gitu, bahannya seperti apa, nanti kalian bisa konsultasikan langsung ke Ibu ya gitu. Tapi insya Allah ini cukup, udah Ibu prediksi seberapa besar gambarnya, kemudian seberapa banyak dibutuhkannya gitu ya. Nah ini bisa kalian campur dengan air sebanyak 5%-nya saja. Jadi ini misalkan ini ada warna hijau, kalau kamu mau lebih encerkan sedikit karena ini terlalu pekat, itu kalian bisa campurkan dengan air 5%-nya aja. Jadi sedikit aja, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti keenceran nggak bisa nempel di badan ya gitu. Jadi kalau enggak pun kayak gini nggak apa-apa, warnanya akan jauh lebih muncul daripada kalian campur air, yaitu terserah kalian gitu ya. Kemudian bagaimana cara menghapusnya gitu. Cara menghapusnya gampang, hanya dengan air aja kalian aliri air. Kalau misalkan agak susah gitu ya, agak pekat, kalian campurkan dengan sabun gitu. Kemudian kalian aliri air, itu insya Allah udah hilang gitu ya. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.